Hai anak-anak hebat, selamat datang di Adib Education. Kali ini kita akan belajar termokimia bagian ketiga, yaitu hukum Hess. Berdasarkan pertemuan sebelumnya, kita dapat menghitung perubahan entalpi suatu reaksi dengan mengukur perubahan suhunya menggunakan kalorimeter. Meski demikian, tidak semua reaksi dapat diukur dengan mudah menggunakan alat tersebut. Untungnya, pada tahun 1840, ahli kimia Jerman yang bernama Germain Henry Hess memanipulasinya dalam bentuk persamaan yang disebut sebagai hukum Hess. Pada dasarnya, perubahan entalpi merupakan fungsi keadaan yang hanya tergantung pada keadaan awal reaksi dan hasil akhir reaksi. Hal ini berdasarkan hukum bunyi Hess, yaitu jumlah panas yang dibutuhkan atau dilepaskan pada suatu reaksi kimia tidak tergantung pada jalannya reaksi, tetapi hanya ditentukan oleh keadaan awal dan keadaan akhir saja. Hukum ini berkaitan dengan reaksi-reaksi yang dapat dilangsungkan melalui dua atau lebih lintasan reaksi. Misalkan, reaksi antara karbon dengan oksigen membentuk karbon dioksida. Reaksi ini dapat berlangsung secara dua tahap, yaitu pada tahap yang pertama secara langsung. Reaksinya C ditambah O2 menjadi CO2 dengan delta H sebesar minus 394 kJ. Atau bisa juga menggunakan tahap yang kedua, yaitu dibentuk dulu karbon monoksida, sehingga reaksinya C ditambah setengah O2 menjadi CO dengan delta H sebesar minus 111 kJ. Kemudian karbon monoksida tadi bereaksi dengan oksigen lagi dengan reaksi CO ditambah setengah O2 menjadi CO2 dengan delta H sama dengan minus 283 kJ. Bila kedua reaksi ini kita jumlahkan, didapat nilai perubahan entalpi total yang sama dengan tahap 1 tadi, yaitu sebesar minus 394 kJ. Sehingga berdasarkan data ini, Hess dapat menyatakan bahwa kalau reaksi hanya tergantung pada keadaan awal dan keadaan akhir saja, bukan pada lintasan atau jalannya reaksi. Baik melalui satu tahap atau lebih, dapat kita dapatkan nilai yang sama. Aplikasi hukum Hess dapat dinyatakan dalam bentuk diagram siklus yang dapat digambarkan sebagai berikut. Mula-mula ada C ditambah O2 dengan tahap yang langsung tadi akan terbentuk CO2 dengan delta H sebesar minus 394 kJ. Atau pada tahap yang kedua, yaitu terbentuk karbon monoksida terlebih dahulu, sehingga melepaskan energi dengan delta H sebesar minus 111 kJ. Setelah itu berikatan lagi dengan oksigen, sehingga terbentuk CO2 dengan melepaskan minus 283 kJ. Atau dalam bentuk diagram tingkat energi seperti pertemuan kemarin, bisa kita tuliskan sebagai berikut. Pada keadaan awal, yaitu C ditambah O2, kemudian terbentuk CO2 dengan melepaskan kalor sebesar minus 394 kJ. Atau dengan tahap yang kedua, yaitu terbentuk CO2 terlebih dahulu dengan melepaskan minus 111 kJ, kemudian baru terbentuk CO2 dengan melepaskan minus 283 kJ, sehingga kedudukan awal dan akhir semuanya sama ya, berada di situ. Sudah jelas? Oke, mari kita perhatikan contoh soal berikut. Perhatikan gambar berikut. Berdasarkan gambar tersebut, tentukan nilai delta H1. Nah, perhatikan pada gambar, kita hanya fokus pada keadaan awal dan keadaan akhir. Di mana keadaan awalnya? Ya, ternyata keadaan awal ada di A. Kemudian keadaan akhir ada di C. Jadi, perjalanan dari A ke C itu nilainya harus sama. Di sini ternyata ada dua tahap, yaitu secara langsung dengan nilai delta H1 atau dengan melalui B dulu, yaitu tahapnya delta H2 baru delta H3. Kalau begitu persamaannya adalah delta H1 sama dengan delta H2 ditambah delta H3. Oke, sudah jelas ya?
Oke, kita lanjutkan ke contoh berikutnya. Perhatikan kalau reaksi pembentukan SO3 pada bagan berikut. Tentukan nilai delta H1. Oke, perhatikan baik-baik gambarnya. Kita fokus pada keadaan awal dan akhir. Di mana keadaan awal? Ya, keadaan awalnya yaitu S ditambah 3/2 O2. Kemudian keadaan akhir ada di SO3. Ya, jadi perjalanannya dari S ditambah dari S ditambah 3/2 O2 menjadi SO3 itu harus nilainya sama. Berarti persamaannya delta H1 ditambah delta H2 harus sama dengan delta H3. Oke, kita substitusikan nilainya. Delta H1-nya di sini berapa? X ya. Kemudian delta H2-nya min 100 kJ ya. Sama dengan delta H3. Kita substitusikan delta H3-nya minus 398 kJ. Kemudian kita pindah ruas saja delta H2-nya. Sehingga nilai X di sini sama dengan minus 398 kJ ditambah 100 kJ sama dengan minus 298 kJ. Oke, sudah jelas ya? Mudah sekali bukan? Oke, kita lanjut ke soal yang ketiga. Perhatikan kalau reaksi perubahan pembentukan air berikut ini. Pada penguapan 2 mol air dari tubuh diperlukan energi sebesar. Nah, kita fokus pada pertanyaannya. Di sini penguapan 2 mol air. Masih ingat apa itu penguapan? Ya, penguapan adalah perubahan wujud air dari fase cair ke fase gas. Fase cair berarti di sini wujudnya atau ditulis dalam wujud liquid ya, L, kemudian gasnya G ya. Kita fokus pada keadaan awal dan akhir. Awalnya ada di mana? Ya, awalnya ada di H2O liquid yang di sebelah bawah sendiri. Kemudian keadaan akhirnya ada di H2O gas yang ada di tengah. Oke, sudah jelas? Jadi persamaan reaksinya delta H merupakan delta H dari H akhir atau hasilnya dikurangi delta H awal mula-mula atau bereaksi. Sehingga kita substitusikan saja nilainya. H akhirnya ada di minus 242 kJ. Kemudian mula-mulanya ada di minus 285 kJ. Nah, kita kurangi min sama min jadinya plus di sini sehingga diperoleh nilai dari delta H sama dengan 43 kJ. Oke, jelas ya? Oke, tapi ingat di sini ternyata belum selesai soalnya. Kita perhatikan lagi soalnya. Di sini ada penguapan 2 mol air. Ini 2 mol, padahal dibakar ini untuk berapa mol? 1 mol ya, itu H2O-nya 1, ada 1 gitu. Gimana kalau 2 mol? Ya tinggal kita kalikan aja dengan 2. Jadinya 2 kali 43 kJ. Jadinya 86 kJ. Oke, mudah sekali bukan? Soal nomor 4. Perhatikan reaksi-reaksi berikut ini. Untuk reaksi yang pertama yaitu C2H4 ditambah 3O2 menjadi CO2 ditambah 2H2O dengan delta H sebesar minus 1401 kJ. Kemudian reaksi yang kedua C2H6 ditambah 3,5O2 menjadi 2CO2 ditambah 3H2O dengan delta H sebesar minus 1550 kJ. Kemudian reaksi yang ketiga H2 ditambah setengah O2 menjadi H2O, delta H-nya sebesar minus 286 kJ. Tentukan nilai dari reaksi C2H4 ditambah H2 menjadi C2H6. Oke, kita sekarang fokus pada soalnya. Ini soalnya sedikit berbeda dengan yang tadi. Kalau yang tadi dalam bentuk bagan atau gambar, nah sekarang dalam bentuk reaksi. Gimana cara menyelesaikannya? Sama saja, kita fokus pada yang ditanyakan. Yang ditanyakan yaitu C2H4 ditambah H2 menjadi C2H6. Kita fokus di sini.
Nah, kita cari satu persatu nih, bagian mana aja. Kita cari ada. Yang pertama, C2H4. C2H4 ada di mana? Kita cek dari ketiga reaksi, C2H4 ada di reaksi ke-1, ya, reaksi pertama. Kemudian jumlahnya kita tentukan, sudah sama atau belum? Yang ditanyakan C2H4 sebanyak 1 mol, kemudian yang diketahui ada 1 mol juga, sama ya? Nah, kalau sama, kita tulis apa adanya, yaitu reaksinya C2H4 ditambah 3O2 menjadi 2CO2 ditambah 2H2O. Deltanya juga sama, karena kita nggak ngapa-ngapain terhadap reaksi ini, yaitu delta H sebesar minus 1401 kJ. Kemudian kita cari, apalagi nih yang kita butuhkan? Ternyata kita butuhkan H2. H2 ada di reaksi mana? Kita cek, oh ternyata H2 ada di reaksi ketiga. Nah, reaksi ketiga jumlahnya sudah sama belum nih? Nah, H2 ternyata yang dibutuhkan ada 1 mol, kemudian yang diketahui 1 mol juga, berarti sudah sama ya. Kita tulis apa adanya, reaksi yang ketiga yaitu H2 ditambah setengah O2 menjadi H2O dengan delta H sebesar minus 286 kJ. Masih sama yang tadi. Dan yang terakhir, kita kurang apa lagi nih? Ternyata kita butuh C2H6. C2H6 ada di mana? Ada di reaksi nomor 2. Ya. Kemudian jumlahnya sudah sama belum? Butuhnya 1 mol, yang diketahui juga 1 mol. Sama ya? Tapi di sini ada perbedaan. Ternyata yang dibutuhkan itu C2H6 ada di sebelah kanan atau di hasil reaksi. Sedangkan yang diketahui C2H6-nya ada di sebelah kiri atau pereaksi. Terus bagaimana? Ya, reaksinya kita tinggal balik saja. Nah, ketika kita membalik reaksi seperti ini, nilai delta H-nya kalau tadinya plus menjadi minus, kalau tadinya minus menjadi plus. Oke, jelas ya? Jadi reaksi yang kedua kita balik menjadi 2CO2 ditambah 3H2O menjadi C2H6 ditambah 3,5 O2. Delta H-nya kalau tadi minus sekarang jadi plus 1550 kJ. Oke. Kemudian langkah terakhir kita tinggal sederhanakan soal tersebut. Apabila kita jumpai di sebelah kiri sama sebelah kanan ada yang sama, boleh kita sederhanakan dengan mencoretnya. Ada yang sama di sini? Ya, ternyata di sini CO2-nya sama ya. Sama-sama ada 2. Berarti kita coret. Oke, ada apa lagi? Ada O2. O2-nya untuk di sebelah reaktan ada berapa? Ada 3 sama setengah. Jadi totalnya berapa? 3,5. Kemudian di sebelah hasil reaksi ada berapa? 3,5 juga. Kemudian kita tinggal coret. Ya, habis sama. Kemudian ada lagi yang sama. H2O ternyata sama. H2O di sebelah reaksi ada berapa? Ya, ada sama di sini. Kemudian kita coret saja H2O. Ada 3 semuanya totalnya. Kita coret sehingga kalau kita sederhanakan, kita tulis lagi di sebelah bawah. Jadinya C2H4 ditambah H2 menjadi C2H6. Coba kita bandingkan, sudah sama belum dengan yang ditanyakan? Sama ya? Ya, kalau sama berarti pasti yang kita kerjakan nilainya benar. Kalau beda berarti cek lagi, barangkali ada yang salah di situ. Kemudian nilai delta H-nya tinggal kita jumlahkan saja. Min 1401 ditambah 1550 dikurangi 286 sehingga kita peroleh nilai delta H-nya sebesar minus 137 kJ. Oke, jelas ya? Mudah ya? Ya, soal yang kelihatan sulit ternyata mudah sekali di sini. Oke, anak-anak hebat, bisa ya sampai tahap ini tidak ada kesulitan. Ternyata termokimia bagian ketiga cukup mudah untuk menghitung-hitungnya, asal kita teliti ternyata mudah dikerjakan. Untuk itu sampai di sini dulu, kurang lebihnya mohon maaf, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.